Halo, apa kabar? Dimanapun pemirsa berada, salam sehat selalu ya pemirsa. Sudah tahu dong ya pasti bahwa kesehatan itu murah. Bukannya mahal ya bilangnya kemarin ya. Beda lagi sekarang, murah. Yang mahal itu kalau udah sakit. Makanya doa kami, pemirsa semua, tetap eling, tetap sadar untuk menjaga kesehatan. Saya Coki Sitohang, inilah program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Di sini, narasumber kami akan menceritakan mengenai riwayat kesehatannya dalam waktu yang singkat. Dan kami berharap pemirsa bisa mendapatkan pelajaran, bahkan sekalipun dari kisah yang kurang mengenakan bagi narasumber kami. Kita cek lewat video profilnya berikut ini. Erwin, kesadarannya tentang kesehatan bermula setelah melihat banyak orang terdekatnya yang jatuh sakit, bahkan mendiang ayahnya sendiri. Sang ayah meninggal dunia setelah terkena stroke. Hal inilah yang membuat Erwin semakin waspada untuk menjaga kesehatan. Apalagi, ia juga sempat memiliki kadar kolesterol tinggi dan tangan kirinya sering terasa kesemutan. Erwin mengaku dulu pola makannya memang tidak diatur. Ia sangat menyukai makanan yang diolah dari daging dan juga makanan yang bersantan. Alhasil, kondisi kesehatannya sempat menurun. Ia kini sudah berjuang untuk bisa hidup lebih sehat, dan salah satunya dengan rutin menggunakan teknologi laser. Hasilnya, kesehatan Erwin sudah kian membaik, kolesterol yang dulu tinggi pun sudah terkendali, dan badannya terasa lebih bugar. Itulah narasumber kami, yaitu Pak Erwin yang sebentar lagi akan saya perkenalkan secara langsung hadir di studio 3 Metro TV. Tapi ada para praktisi kesehatan yang harus saya sapa terlebih dahulu. Bang Paidon, selamat datang. Mbak Priti, terima kasih buat waktunya. Salam sehat. Ya, saya doakan Anda sehat selalu dan mari kita belajar sama-sama di acara ini. Saya dan Mbak Priti siap membagikan tips secara tepat hidup sehat. Pak Erwin, terima kasih loh ya udah Sama-sama. hadir ke sini. Sama-sama. Tadi kami lihat profilnya, ternyata Bapak mulai sadar penting kesehatan itu dijaga itu setelah melihat sekeliling Bapak orang-orang yang Bapak sayang justru mengalami banyak gangguan kesehatan. Betul. Waktu zaman Pak Erwin masih berantakan hidupnya, sakit apa Pak? Yaitu saraf kejepit. Jadi saya waktu itu pada saat maghrib itu saya menyalakan suatu keran air. Saya lupa untuk mematikan. Nah setelah saya mau pergi keluar, langsung saya lari, terjatuhlah seperti ini. Akhirnya memang awalnya tidak terasa sakit, tapi setelah berjalan beberapa bulan, setahun, satu tahun setengah, baru saya terasa sakit, yaitu saraf kejepit. Pak Erwin, sebelumnya tadi di video Bapak cerita bagaimana pola hidup Bapak yang makan yang nggak diatur, kemudian berat badannya bisa berlebihan, seperti itu nilai kolesterol bisa tinggi. Sesibuk apa dulu Pak sehingga kadang-kadang kita dengan kesibukan benar-benar melupakan waktu istirahat, melupakan pola makan yang baik ya. Betul. Sesibuk apa dulu Pak? Nah terus terang aja pada saat kesibukan itu saya berangkat pagi, pulang sore, selalu pergi tuh ya ke kawasan industri lah ya, kawasan industri itu makan selalu taat saya makan. Ini saya makan ketemu makan itu sore. Ya. Nah di situ saya pola makan itu saya kurang untuk asupan makan. Tapi sekalinya makan, yang makan banyak, akhirnya berat badannya naik. Betul. Waktu itu berapa? Berat badan? Hampir 90 kurang lebih. Padahal hampir 90-an. Tinggi badan 174, sekarang berat badan 81. tinggi badan 174 dengan Iya. pasti obesitas. Iya, sudah pasti obesitas. Dan di sini juga saya mendapatkan informasi nih, kalau misalnya dilihat di sini juga masih kelihatan nih sebenarnya ya. Jadi di sini sih saya sudah melihat riwayat penyakitnya Pak Erwin mengalami kolesterol tinggi, betul ya. Dari tahun 2010, memang pada saat itu pola makan sedang berantakan. Betul. Waktu itu saya terus terang aja ya seperti makan yang berlemak lah ya, tunjang gitu ya, yang santan-santan daging kambing, sate, Minuman manis. teh manis. Dan juga suka minum-minuman bersoda, betul ya Pak? Oh iya. Bersoda itu satu hari saya bisa 1 botol 2 botol tuh saya karena hobi. Oke. Karena hobi ya, hobi. Dulu ngerokok, sehari berapa bungkus? Sehari bisa 2 bungkus. Waduh. Oke. Kan perutnya gede, terus kemudian pasti stres, pekerjaan juga ada. Betul. Nah, itu tadi kan cerita tuh saraf kejepit. Sebetulnya dari apa yang saya baca, 50% orang yang menderita saraf kejepit itu nggak ngerasa apa-apa. Dan orang yang sakit pinggang, 50% orang yang sakit pinggang itu nggak mengalami saraf kejepit. Jadi itu ada sering berhubungan dengan apa? Stres.
otot pinggangnya ketarik karena perut yang gede ketarik ke depan. Ya, berarti waktu itu lingkar pinggangnya melebihi 100. Betul. Jadi lingkar pinggang yang Lingkar pinggangnya itu. lingkar pinggang yang gede itu bukan hanya masalah nanti resiko serangan sakit jantung, stroke, tapi juga menyebabkan masalah mekanik. Masalah mekanik itu bisa sakit pinggang, Iya. bisa sakit lutut. Kalau kita berbicara masalah obesitas sentral atau perut buncit ya, ini ada patokannya. Seorang wanita ini diharap menjaga lingkar pinggangnya di bawah 80 cm. Jadi kalau misalnya di atas 80 cm, ini sudah masuk ke kategori obesitas sentral. Nah, kalau yang pria ini patokannya lebih besar. Jadi kalau misalnya di atas 90 cm, ini kita sudah masukkan ke dalam kategori obesitas sentral. Sebenarnya apa sih yang terjadi ketika orang mengalami obesitas sentral? Nih saya kasih lihat ya. Jadi di sini kan ada lemak nih ya, lapisan lemak yang sangat tebal. Ini bisa menyebabkan meningkatnya beberapa hormon. Ya, hormon yang meningkat ini masalahnya adalah hormon-hormon stres, hormon-hormon yang bisa memicu gangguan metabolisme. Akhirnya apa? Orang yang mengalami obesitas sentral ini lebih cenderung mengalami diabetes karena metabolisme gula darahnya kurang dimanfaatkan secara maksimal. Jadi pengolahan antara gula darah menjadi energi ini menjadi terhambat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang dengan obesitas sentral ini sangat rentan terjadinya dislipidemia atau kita sebut dengan kolesterol tinggi, trigliserida tinggi atau lemak darah tinggi. Ya gimana nggak tinggi, orang lemak di perutnya aja tinggi, ya bisa bayangin pasti di bagian darahnya kualitasnya buruk. Ketika orang mengalami obesitas maupun sentral maupun secara menyeluruh, ini bisa terjadi hal seperti ini di dalam pembuluh darahnya, yaitu penyumbatan pembuluh darah oleh lemak-lemak yang berkumpul, mengerak di dalam karena adanya akibat proses oksidasi. Ditambah lagi nih kalau misalkan merokok atau suka minum minuman manis, maka progresivitasnya ini menjadi lebih cepat. Dan hal ini terus-menerus akan menumpuk seiring dengan meningkatnya usia. Pak Erwin pada saat mengetahui, wah ini kolesterol saya tinggi nih, lingkar pinggang saya bertambah, beliau langsung mengambil tindakan, langsung mengubah pola hidupnya, ngestop rokoknya, minuman bersoda udah enggak lagi ya. Kurangin alhamdulillah. Oke, sama menggunakan teknologi laser karena sadar akan hal yang tadi saya jelaskan, betul ya. Jadi akhirnya setidaknya progresivitasnya kita putuskan. Sejak 2020, Pak Erwin memutuskan untuk menggunakan teknologi laser. Nah, apa manfaat yang Bapak rasakan? Alhamdulillah setelah saya memakai teknologi laser tersebut, yang saya rasakan itu sangat luar biasa ya. Lebih sehat, lebih fresh, tidur pun juga nyenyak. Bapak merasa tubuh bugar, Pak ya? Alhamdulillah bugar, setiap pagi, setiap bangun pagi. Kolesterol saya stabil, darah pun normal. Asam urat, alhamdulillah terkendali. Tekanan darahnya? Tekanan diri juga normal. Oke, good. Kita masih punya waktu pemirsa, acaranya baru aja dimulai. Di segmen berikutnya Bang Paidon dan Mbak Preti akan mengulas lebih dalam lagi mengenai teknologi laser. Bagaimana bisa membantu meningkatkan kualitas kesehatannya Pak Erwin. Dan juga buat pemirsa yang penasaran dengan teknologi laser. Tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Selamat datang kembali di Go Healthy. Pemirsa, apa yang membuat Pak Erwin ingin mengubah pola hidupnya? Memutuskan untuk menggunakan teknologi laser, Pak Erwin? Terus terang aja saya mengalami keluhan ya. Mengalami keluhan seperti seret-seret gitu ya di tangan sebelah kiri. Kesemutan? Ya, seperti kesemutan. Awalnya kecil, terus akhirnya menjalar. Ya kan, agak seperti tusuk-tusuk jarum. Nah, saat putus waktu itu langsung saya memakai teknologi laser. Terus terang aja di dalam keluarga saya itu faktor dari keturunan itu sakit, gejalanya seperti maaf stroke gitu ya, darah tinggi, kolesterol dan diabetes. Nah waktu itu makanya itu saya putuskan untuk memakai teknologi laser. Mari kita cek kembali riwayat kesehatan Pak Erwin. Kadar kolesterolnya sempat di atas 200. Kemudian tadi keluhan yang Bapak sampaikan juga, tangan kirinya itu kerap terasa kesemutan dan kaku ya Pak. Betul. Ya? Kemudian beliau memutuskan menggunakan teknologi laser pada tahun 2020 dan inilah hasilnya. Kadar kolesterolnya sudah turun di bawah 200, tekanan darah pun stabil di 120/80. Keluhan kesemutan di tangan kirinya sudah jauh berkurang Pak. Per hari ini alhamdulillah tangan sudah bisa digerakkan, sehat ya. Alhamdulillah dan selalu sehat. Tadi diingatkan oleh Pak Erwin bahwa kualitas tidurnya pun membaik. Ketika tadi orang seperti Mas Erwin, mungkin Anda juga pemirsa itu biasa makan yang gulai, santan, goreng tepung, itu terjadi pengentalan darah. Pak Erwin waktu ngerasa itu
nggak enak itu jatuh di kamar mandi usia berapa itu? 37. Asumsi gaya hidupnya nggak sehat dari umur 17 tahun lepas kuliah. Berarti kan 20 tahun. 20. Nggak terasa. 10 tahun aku. Ya, pengentalan darah itu terjadi dari umur lepas sekolah lah, SMA lah misalnya. Merokok menyebabkan si darah yang mengental itu bisa keras. Jadi darah itu yang mengandung kolesterol. Nah, kolesterol itu ketemu asap rokok itu bisa menyebabkan penyumbatan. Ada yang namanya Pak Erwin dan punya kesadaran karena melihat. Cukuplah itu membuat kita punya kesadaran. Bertindak, dan salah satu tindakannya adalah mengubah pola makan, kemudian mengurangi rokok. Kemudian satu lagi adalah keputusan cerdas yang dikerjakan Pak Erwin adalah ketika melihat tayangan Go Healthy menjelaskan tentang teknologi laser, beliau ambil keputusan. Saya kira keputusan cerdas ini juga baik Anda ikuti sekarang. Kenapa? Teknologi laser adalah teknologi terkini, ya, teknologi terbaru untuk urusan kesehatan darah dan pembuluh darah. Teknologi laser ini bukan hanya sinar laser warna merah, ada warna biru dan warna kuning. Apa yang terjadi? Pengentalan darah tadi ketika diarahkan teknologi laser, dia membuka pembuluh darah dan membantu mengurai penggumpalan darah. Ketika pembuluh darahnya terurai gumpalannya, apa yang terjadi? Darah bisa diantar ke sel-sel tubuh, maka apa? Potensi penyumbatan-penyumbatan yang masih tanda kutip ringan tadi bisa diberesin. Siapa yang beresin? Tubuh sendiri beresin, dibantu dengan teknologi laser. Makanya tadi Pak Erwin merasa semutannya hilang, ya, kemudian tensinya terkontrol, kemudian kolesterolnya terkontrol. Nah, Pak Erwin ngambil keputusan cerdas ini apa? Sebelum kejadian, sebelum stroke, sebelum serangan jantung. Ya, kenapa saya bilang sebelum stroke? Karena orang tuanya, ayahnya meninggal, Betul, mengalami stroke ya. Ya. Beliau belum sampai stroke udah ambil keputusan. Pemirsa, saya kira Anda bijak untuk mengikuti keputusan Pak Erwin, pakai teknologi laser sekarang juga. Nah, tadi di segmen sebelumnya saya sudah memberikan ilustrasi nih mengenai penyempitan pada pembuluh darah. Yuk kita sama-sama lihat lagi ya pemirsa ya. Nah, di sini saya memiliki ilustrasi di mana kita sebut dengan aterosklerosis atau plak pada pembuluh darah. Kalau misalkan suka makan gorengan, suka minum minuman bersoda, maka proses pembentukan plaknya ini menjadi lebih cepat. Nah, progresivitas ini akan sifatnya maju. Maksudnya maju nih adalah dia akan terus semakin menumpuk di dalam area pembuluh darah kita. Ini tuh udah mulai dari sejak kita masih muda loh. Dari masih remaja aja tuh bahkan udah terbentuk. Ada penyumbatan pada pembuluh darah. Kalau misalkan nih kita gak jaga pola hidup kita sehat sejak sedini mungkin, apa yang terjadi? Maka ya jangan heran kalau misalkan terjadi seperti ini. Di dalam pembuluh darahnya penuh dengan plak-plak yang akhirnya mengakibatkan sempit. Pada saat terjadi penyempitan, apa yang terjadi? Kalau misalnya terjadi di otak, mengalami stroke. Kalau terjadi di jantung, mengalami serangan jantung. Kalau terjadi di ginjal, mengalami gangguan gagal ginjal. Dan bisa terjadi di mana-mana. Nah, kita contoh Pak Erwin, di stop ya. Di stop semua yang buruk-buruk. Rokoknya ditinggalin. Iya. Minuman sodanya ditinggalin. Pola makannya dirubah. Berat badannya diturunin. Lingkar pinggangnya diturunin lagi. Nah, salah satu upaya tambahan yang beliau lakukan adalah menggunakan teknologi laser. Sehingga progresivitas ini kita stop. Dengan menggunakan teknologi laser, harapannya adalah kolesterol yang beredar di dalam pembuluh darah ini ibarat kata diambil oleh sel-sel tubuh dan diubah menjadi energi. Makanya badannya terasa lebih segar ya. Yes. Lebih berenergi. Kolesterol nih yang tadinya numpuk beredar di dalam pembuluh darah itu bisa terkendali. Jadi kolesterolnya normal, badannya lebih segar. Harapannya progresivitasnya ini kita stop ya. Sehingga bisa terhindar dari komplikasi. Sekarang ada orang lain, bukan hanya Pak Erwin saja, yang sudah menggunakan teknologi laser dan merasakan manfaatnya bagi tubuh. Mari kita dengar ceritanya berikut ini. Tensi sampai tinggi juga 140, kolesterol sampai 200-an lebih. Waktu itu kita nggak ada berasa apa-apa, pas waktu mau vaksin aja taunya kita tinggi. Manfaatnya enak tidur, enteng, normal, tensinya normal, kolesterol normal, semuanya sudah normal. Komentar orang-orang sih katanya saya lebih fit, lebih segar dilihat dari muka. Pemirsa
pemirsa, itu tadi salah satu cerita dari masyarakat yang terbantu kesehatannya dengan menggunakan teknologi laser. Termasuk juga Pak Erwin, narasumber hari ini patut diacungi jempol. Yes, betul sekali. Ya, karena punya kesadaran untuk kemudian menggunakan teknologi laser karena merasa pola hidupnya itu belum sempurna. Yes, apalagi kan juga dia sadar karena dia melihat keluarganya dia itu ada beberapa yang terkena stroke. Bahkan mendiang ayahnya aja sampai 3 kali terkena stroke. Jadi ketika Pak Erwin sadar bahwa wah kolesterolnya ini tinggi dan dia juga ada faktor resiko, dia segera nih menggunakan aku laser dari Gogomo. Nah kalau saya bilangnya sudah waktunya kita untuk menggunakan aku laser sekarang juga nih. Karena kan tadi Anda sudah mendengar sendiri ya bagaimana manfaat teknologi laser apalagi dengan 3 warnanya sekarang ini dari para praktisi kesehatan. Nah, aku laser ini juga menggunakan teknologi yang sama. Ada laser merah, sinar biru, sinar kuning, dan yang perlu Anda lakukan tinggal pakai nih garis pergelangan tangan kiri dan nanti sinarnya ini akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Makanya aliran darah kan menjadi lancar, kemudian kualitas darah juga meningkat. Makanya tadi kan kolesterolnya Pak Erwin juga terkendali. Betul. Kan Mas Panji. Dan kan? yang paling penting juga nih karena aliran darahnya lancar, jadinya apa? Distribusi nutrisi, oksigen ke seluruh tubuh kita, termasuk ke organ-organ vital, ya kan jadi lebih optimal. Jadi fungsi organ kita lebih terjaga. Dan yang pasti nggak ada alasan juga Mas Panji, karena ini kan mudah digunakan. Yes. Praktis, portable, jadi mau muda, mau lansia yang punya keluhan atau ingin melakukan pencegahan bisa menggunakan dan merasakan manfaatnya dimanapun dan kapanpun. Ini adalah waktunya bagi Anda untuk menghubungi nomor telepon WhatsApp kita supaya nanti tim kami akan membantu Anda mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana aku laser dan juga dokter laser bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga. Anda wanita sudah masuk usia 50, maka begitu Anda bercermin pasti Anda takut muka Anda terlihat tua. Aduh, takut terlihat lebih seperti nenek-nenek. Oke, ada beberapa kiat-kiat yang bisa Anda lakukan supaya tampilan Anda tetap muda. Nah, untuk tetap muda maka metabolisme tubuh Anda harus dijaga dengan baik. Bagaimana caranya? Adalah dengan makan makanan yang sehat, makanan dengan gizi seimbang. Kemudian lakukanlah olahraga secara teratur. Ini akan meningkatkan sirkulasi darah, akan meningkatkan kebugaran Anda dan akan membuat Anda terlihat lebih muda. Kemudian tidur dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang baik. Ya, tidur 6-8 jam sehari dan kemudian dengan kualitas yang baik. Serta memanage stres ya, dengan melakukan hal-hal tersebut maka jiwa Anda, tubuh Anda akan terlihat sehat terus dan akan terlihat selalu awet muda. Nah, untuk menjaga itu maka bisa dibantu dengan teknologi. Teknologi yang akan membuat kualitas tidur Anda menjadi lebih baik, menjaga agar kualitas udara Anda baik, kesehatan jantung Anda juga akan terjaga dengan baik, kadar gula Anda, kadar kolesterol Anda terjaga dengan baik. Untuk itu, teknologi dan juga pola hidup sehat bisa membuat Anda tetap muda di usia menopause. Masih bersama saya di Go Healthy, pemirsa. Pak Erwin adalah orang yang dulunya obesitas, 90 kg dengan tinggi 174 cm. Tidak suka olahraga, makannya sembarangan, merokoknya aktif, sampai akhirnya merasakan tangan kirinya kesemutan, cenderung kaku, lalu melihat hasil pemeriksaan kesehatannya kolesterol tinggi di atas 200, akhirnya beliau mengambil keputusan untuk berhenti melakukan kebiasaan buruk dan menggunakan teknologi laser. Kualitas kesehatan Bapak yang jauh lebih baik sekarang. Kedepannya apa doa harapan Bapak? Doa untuk saya dan keluarga selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, hidup sehat dan selalu sehat. Dari Pak Erwin kita belajar, beliau sadar bahwa kesehatan bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tiada artinya. Dan ketika Anda kehilangan kesehatan, seringkali pada saat yang paling fatal adalah Anda berada di titik di mana Anda nggak bisa balik. Jadi sebelum itu terjadi, sekarang pelihara. Apa yang dilakukan? Memilih makan yang sehat, olahraga, istirahat yang cukup, memulai pikiran yang sehat, dan boleh aktivitas yang sehat. Setelah itu, untuk upaya tambahan, kita bisa berinvestasi pada teknologi. Teknologi apa? Yang kita bahas, teknologi laser. Dan teknologi ini membantu kesehatan darah dan pembuluh darah untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat. Untuk Anda yang belum bisa menjaga pola hidup sehat, dan kalau bisa, yang udah terlanjur sakit, pakai. Nah, apalagi sekarang yang menarik, teknologi laser ini punya ekstensinya baru. Ya, dia bisa dipakai di hidung yang namanya intranasal, sehingga area yang terkena dampak fungsi laser itu lebih dekat di kepala. Ini penting buat yang menderita hipertensi, karena risiko stroke bisa dibantu dikurangi. Apalagi udah kena stroke, karena lebih cepat. Perangkat yang sama juga
bisa membantu mengurangi nyeri. Nah, tadi Pak Erwin cerita ada rasa nyeri yang ada di punggung. Mungkin yang nyeri itu bukan semata-mata saraf kejepit, bisa jadi hanya ketegangan atau otot. ya, tegang. Hanya otot yang tegang, ya. Jadi demikian di lutut, di siku, dengan bantuan namanya laser pad, dengan perangkat yang sama, hanya butuh ekstensi yang berbeda, itu bisa membantu mengurangi nyeri pada persendian. Jadi tunggu apa lagi, pakai teknologi lasernya untuk melengkapi pola hidup sehat untuk Anda yang bijak dan mau beruntung dalam kesehatan. Jadi kalau misalnya pemirsa di rumah nih melakukan 4 pilar pola hidup sehat lalu menggunakan teknologi laser, maka manfaatnya akan terasa lebih maksimal lagi. Contohnya adalah begini, salah satu dari 4 pilar pola hidup sehat itu adalah tidur dan juga kelola stres dengan baik. Dengan menggunakan teknologi laser akan meningkatkan produksi dari melatonin. Nah, melatonin ini sendiri nantinya akan membuat Anda menjadi lebih cukup tidur, lebih mudah tidur sehingga secara kuantitas dan kualitas ini terpenuhi. Jadi pilar tidurnya terpenuhi dengan baik. Kelola stres. Nah, dengan yang sama, melatonin ini juga mendatangkan efek relaksasi. Sehingga diharapkan bisa mengelola stres dengan baik. Dan juga karena tidur ini kan merupakan pereda stres alami nih. Jadi mereka berdua ini berkata didukung nih dari teknologi laser. Lalu berbicara masalah pola makan yang sehat. Nah, berbicara pola makan yang sehat, teknologi laser juga mendukung upaya Anda dalam menjaga pola makan yang sehat. Contohnya nih, kadang kalau kita makan, kan 1-2 hari ini ada namanya cheat day. Nah, dengan menggunakan teknologi laser, ini bisa mengubah kolesterol maupun gula darah yang numpuk di dalam pembuluh darah menjadi energi. Sehingga mungkin kalau kita makan nih gulanya berlebih, gulanya nih kita ubah gulanya menjadi lebih terkendali. Sama juga nih dengan kolesterol. Mungkin suatu hari nih nggak sadar ya kemakan makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi. Nah, kolesterol yang tinggi ini nanti akan diubah menjadi energi sehingga kolesterol menjadi lebih terkendali. Lalu 4 pilar yang terakhir ini adalah olahraga. Nah, dengan energi yang meningkat karena tadi gula darah dan kolesterol sudah dirubah, maka energinya bisa kita manfaatkan untuk menjalankan olahraga dengan baik, dengan semangat. Harapannya adalah ketika sudah menggunakan teknologi laser, menerapkan 4 pilar pola hidup sehat, ya kita menjadi semakin bugar, semakin sehat dan terhindar dari komplikasi yang tidak kita inginkan. Terima kasih Mbak Preti dan terima kasih juga Bang Paidon buat setiap nasihat dan pencerahan yang diterima oleh kami semua. Oleh sebab itulah, Go Healthy hadir dengan narasumber yang berbeda di setiap episodenya supaya kita bisa belajar dari riwayat kesehatan mereka. Sekarang bagi Anda yang penasaran dan memerlukan terobosan dalam hal kesehatan, inilah penjelasan lebih lengkap mengenai cara mendapatkan teknologi laser. Pak Erwin dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan dan merasakan manfaat terbaik dari menggunakan teknologi laser selama lebih dari 1 dekade ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan yang pasti Gogomol akan terus menjaga kualitas produksi hingga bermanfaat untuk Anda semuanya. Betul sekali. Tujuan kami adalah supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat. Untuk itulah kenapa kami berikan yang terbaik, alat kesehatan dengan teknologi yang bermanfaat, berkualitas, dan tentu saja bergaransi 1 tahun. Dan yang pasti juga ada layanan konsul dokter jika Anda membutuhkan sehingga bisa dijelaskan lebih detail lagi mengenai penggunaan teknologi laser ini. Itulah bedanya kalau misalnya Anda memilih alat kesehatan yang tepat, bermanfaat, berkualitas, lebih terjamin. Karena memang Aku Laser dan juga Dokter Laser dari Gogomol ini sudah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Tapi yang pasti kalau Anda ingin punya aliran darah yang lancar, terutama mungkin di area kepala, jangan lupa pakai intranasal. Pakai secara rutin supaya nanti bisa membantu proses pemulihan struknya. Buat yang masih sehat juga bisa melakukan sebagai langkah pencegahan. Ingat loh, bahwa kita tuh hidup tuh hanya sekali dan perlu kita nikmati. Dan supaya bisa menikmati hidup, ya kita harus sehat. Dan lakukan berbagai macam upaya deh untuk kita menjaga kesehatan kita. Salah satunya adalah dengan menggunakan Aku Laser dari Gogomol. Karena ingat loh pemirsa, apa yang kita putuskan hari ini akan menentukan kesehatan kita di masa yang akan datang. Setuju. Jadi ambil langkah yang tepat, ambil keputusan yang tepat sekarang juga. Jaga kesehatan Anda mulai dari sekarang. Ayo, hubungi nomor telepon yang tertera WhatsApp kami nih sekarang. Supaya nanti Anda bisa menggunakan dan merasakan manfaat terbaik Aku Laser persembahan Gogomol.